Perkenalkan, saya Reva Rahayu dengan NIM 25070151124. Di kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait lifespan saya dari usia kanak-kanak awal hingga kanak-kanak akhir, yang dimana video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan tugas akhir mata kuliah psikologi perkembangan anak, dan juga ini bertujuan untuk saya pribadi mengenal lebih jauh terkait dari kondisi mama saya saat hamil saya dan proses kelahirannya serta perkembangan yang saya alami dari kanak-kanak awal hingga kanak-kanak akhir. Informasi utama yang saya dapatkan yaitu adalah dari mama saya. Nah, lifespan saya itu dimulai ketika mama saya itu menghamili saya. Pada pengalaman mama saya itu menceritakan bahwa pada bulan pertama hingga bulan ketiga, mama saya itu mengalami mual dan muntahnya cukup intensif, dan setiap kali makan, mama saya itu sering merasa mual dan harus muntah. Dan pada kejadian ini secara teori, periode ini sangat tumpang tindih dengan periode embrionik, yang dimana ini terjadi minggu kedua dan hingga minggu ketiga, yang disebut sebagai periode yang paling kritis pada masa minggu kedua dan hingga minggu ke-8. Di masa ini organogenesis atau bisa disebut juga sebagai pembentukan sistem organ vital pada bayi sedang terjadi, dan gejala mual dan muntah yang dialami oleh mama saya ini sangat umum terjadi, dan ini terjadi karena perubahan hormon yang drastis pada awal kehamilan untuk mendukung pertumbuhan perkembangan janin. Memasuki trimester kedua, syukurnya mama saya itu sudah mulai merasakan mual muntah yang tidak terlalu intensif, dan gejala mual dan muntahnya itu mulai mereda. Pada kehamilan mama saya ini itu terjadi pada bulan ke-7, yang dimana mama saya itu merasakan perubahan yang besar dibanding bulan-bulan sebelumnya, yang dimana mama saya itu merasakan gejala mual dan muntah intensif, tetapi pada bulan ke-7 ini mama saya merasakan badannya terasa lebih rileks dan enteng dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, gejala ini sangat sesuai dengan teori pada fase akhir periode janin, yang dimana ini mencakup dari bulan ke-7 hingga kelahiran, yaitu pada bulan ke-9, yang dimana janin sudah semakin matang dan stabil pada kondisi tubuhnya. Nah, pada periode janin, mama saya itu sudah bisa beradaptasi pada kondisi tubuhnya, tetapi terkadang mama saya itu sesekali masih mengalami gejala mual dan muntah, tetapi itu tidak terjadi secara intens dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kita beralih ke momen kelahiran. Nah, pada proses kelahiran ini, mama saya itu 1 hari sebelum saya dilahirkan mengalami sakit pada perutnya. Ini tuh bisa ditandakan sebagai tanda-tanda awal persalinan. Setelah mama saya merasakan sakit pada perutnya, keesokan harinya mama saya itu berjalan-jalan sebentar di sekitar lingkungan saya atau di sekitar rumah saya. Setelah itu mama saya pulang ke rumah, dan 1 jam kemudian setelah kembali dari rumah, mama saya itu merasakan kontraksi. Yang pertama itu kontraksinya terjadi tidak secara teratur. Setelah itu kemudian kontraksinya waktunya itu terjadi secara teratur. Pada kejadian ini sangat mendeskripsikan pada tahap dilatasi, di mana terjadi kontraksi secara teratur, yang dimana gejala ini itu adalah ciri utama tahap 1 atau tahap dilatasi. Tahap ini serviks terbuka mencapai pembukaan 10 cm atau bisa juga disebut sebagai pembukaan ke-10. Kan sebelumnya mama saya itu merasakan kontraksi yang secara teratur. Itu terjadi pada saat sore hari, yang dimana pada saat sore hari itu juga saya dilahirkan. Pada saat proses kelahiran ini terjadi di rumah, dan saya dilahirkan juga di rumah saya sendiri dengan bantuan seorang bidan. Nah, setelah saya lahir itu saya diukur timbangan berat badan saya dan tinggi badan saya. Timbangan berat badan saya pada saat saya lahir itu 3,2 kg, dan pada tinggi badan saya itu 51 cm. Nah, setelah saya menceritakan terkait proses kelahiran saya, selanjutnya saya beralih ke masa perkembangan saya pada usia 0-2 tahun. Bagian pertama saya menceritakan terkait perkembangan fisik dan motorik saya. Nah, pada awal kelahiran saya itu saya memiliki berat 32,2 kg dan tinggi 51 cm. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat saya lahir menunjukkan berat badan yang baik dan normal sesuai standar. Nah, mungkin cerita pada saat perkembangan fisik saya pada usia 0-8 bulan itu tidak terlalu dijelaskan oleh mama saya, tetapi pada usia 9 bulan ibu saya bercerita bahwa saya sudah mulai bisa menggenggam benda, baik itu membantu saya untuk berdiri maupun untuk saya masukkan ke dalam mulut.
Nah, dalam teori ini disebut sebagai fine motor skill atau motorik halus. Nah, pada kejadian ini saya itu sedang belajar mengontrol tangan saya dengan menggenggam benda-benda di sekitar saya. Setelah itu, mama saya menceritakan perkembangan fisik dan motorik saya pada usia 11 bulan, yang dimana saya sudah mulai bisa berjalan, meskipun saya itu masih tertati-tati dalam berjalan. Setelah mencapai usia 1 tahun dan saya mencapai usia 1 tahun lebih, saya sudah menunjukkan perkembangan motorik cepat, seperti saya sudah mulai bisa lancar dalam berjalan. Dan pada antara usia 1 hingga menuju ke 2 tahun, kemampuan berjalan saya itu semakin lancar dan saya bahkan sudah mulai bisa berlari secara perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Cara perkembangan kognitif saya itu diceritakan pada saat saya usia 6 bulan, yang dimana saya sudah mulai bisa memahami lingkungan sekitar saya. Dan pada saat saya menginjak usia 1 tahun menuju hingga 2 tahun, kemampuan saya untuk berjalan dan menjelajah membuat saya semakin bisa beradaptasi dan memahami bagaimana lingkungan itu merespon tindakan yang saya lakukan. Selanjutnya, perkembangan bahasa, yang dimana mama saya menceritakan dari usia 0 sampai 6 bulan, yang dimana saya itu berkomunikasi dengan cara menangis ataupun mengoceh atau babbling. Nah, pada usia 0 sampai 6 bulan ini, kan saya berkomunikasi dengan cara menangis dan babbling. Nah, pada contohnya ketika kalau menangis itu saya menunjukkan kalau saya itu lapar dan saya ingin minum susu. Setelah ini, Santrok menjelaskan bahwa ini adalah sinyal kebutuhan, yang dimana saya itu menangis menunjukkan saya membutuhkan sesuatu. Nah, perkembangan bahasa saya di usia 12 bulan itu saat saya mengucapkan kata pertama saya, yaitu kata mama. Dan setelah itu antara usia 1 menuju 2 tahun saya mulai menyusun kalimat-kalimat yang sederhana. Dok menyebut bahwa masa ini adalah sebagai ucapan 2 kata atau telegraphic speech, yang dimana masa ini adalah masa kritis, dimana kosakata yang saya ucapkan itu mulai beragam dan saya mulai menyatukan kata-kata untuk menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan atau keinginan saya, meskipun saya itu belum terlalu fasih dalam pengucapannya. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosi, yang dimana mama saya itu menceritakan bahwa saya itu anaknya jarang menangis dan tidak rewel, yang dimana ini mengindikasikan bahwa saya memiliki temperamen yang muda atau easy child, yang dimana saya memiliki sifat alami yang cenderung positif, santai, dan gampang diatur. Pada masa-masa ini saya juga pernah mengalami saat-saat dimana saya menangis saat bertemu dengan orang asing. Ini menunjukkan tanda-tanda yang normal pada usia saya, karena ini menunjukkan bahwa saya sudah membentuk dan memiliki kelekatan yang kuat dengan orang tua saya dan orang-orang sekitar saya, sehingga saya merasa orang lain yang tidak dikenal memicu rasa waspada pada diri saya. Selanjutnya kita akan beralih ke perkembangan usia 2 tahun hingga 6 tahun. Perkembangan fisik dan motorik saya usia 2 tahun hingga 6 tahun itu, kondisi fisik saya alhamdulillahnya sangat jarang sakit dan selalu sehat. Perkembangan motorik saya itu terjadi ketika saya sudah mulai mampu memegang pensil dan mulai menulis huruf atau menulis kata, tetapi saya hanya menulis sebuah coretan yang abstrak. Sudah bisa memegang pensil dan menulis ini adalah keterampilan motorik halus yang merupakan tahapan awal dalam koordinasi mata dan tangan yang sangat penting untuk kemandirian dan kesiapan untuk ke jenjang sekolah. Ada perkembangan kognitif saya dari usia 2 tahun hingga 6 tahun, yang dimana usia dari 2 tahun hingga 6 tahun ini saya sudah bisa menangkap arahan dari orang-orang sekitar saya dan bisa memahami lingkungan yang ada di sekitar saya. Saya juga sudah bisa dan cukup mampu untuk mengingat berbagai hal yang ada di sekitar saya. Secara teori, saya berada dalam tahap pra-operational stage, yang dimana menurut biasa itu berlangsung dari usia 2 hingga 6 tahun, yang dimana pada tahap ini saya itu sudah mulai mempresentasikan dunia menggunakan kata-kata, gambar, dan pikiran. Selanjutnya ada perkembangan bahasa di usia 2 sampai 6 tahun, yang dimana mama saya menceritakan perkembangan bahasa saya itu pada usia 5 hingga 6 tahun, yang dimana kemampuan bahasa saya mengalami loncatan yang besar, yang dimana saya itu mengucapkan kosakata dan kalimat yang sudah cukup baik dan sudah mulai bisa berkomunikasi dengan orang secara jelas. Nah, perkembangan yang saya alami ini diperkuat dengan teori Vygotsky yang menekankan bahwa bahasa tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk mengatur pikiran atau private speech, dan penguasaan bahasa yang baik itu pada usia prasekolah, yang dimana itu usia 5 sampai 6 tahun, menunjukkan saya telah memasuki fase di mana saya menggunakan bahasa secara sosial dan mulai menginternalisasikan bahasa sebagai pikiran.
Selanjutnya ada perkembangan sosioemosional dari usia 2 sampai 6 tahun, yang dimana pada fase saya umur 2 sampai 6 tahun, saya mulai belajar bersosialisasi dan saya itu, pada umur 2 sampai 6 tahun itu saya lebih mudah untuk berinteraksi dan mulai belajar mengalah dengan orang lain. Saya juga mulai bisa mengungkapkan perasaan saya seperti saya, merasa menyesal ketika melakukan kesalahan. Bisa dikaitkan dengan, teori perkembangan psikososial Erik Erikson, khususnya pada krisis inisiatif versus rasa bersalah atau inisiatif versus guilt. Yang dimana pada usia rentang usia 3 tahun hingga 6 tahun, kemampuan saya untuk berinteraksi dan mengambil inisiatif sosial menunjukkan aspek positif dari tahap ini. Sementara itu, kemampuan saya merasakan dan mengungkapkan rasa penyesalan setelah saya berbuat salah, itu menunjukkan bahwa saya telah mengembangkan kesadaran dan moral yang sudah mulai terbentuk. Yang membedakan mana yang harus saya ikuti dan mana arahan yang harus saya tidak ikuti. Saya juga mulai bisa diberikan arahan terkait hal-hal yang saya harus ikuti dan hal-hal yang harus tidak saya ikuti. Menurut teori, perkembangan saya ini tuh bisa dikaitkan dengan teori Colbert dan Piaget, yang dimana perilaku saya ini diklasifikasikan pada tingkat prakonvensional, yang dimana pada tahap ini standar moral masih bisa dikendalikan secara eksternal atau tua atau orang dewasa di sekitar saya itu memberikan arahan mana hal baik dan yang mana hal buruk. Adalah bukti bahwa penalaran moral saya sudah mulai terbentuk untuk menghindari sanksi dan mengikuti aturan yang sudah diarahkan oleh orang tua saya ataupun orang-orang sekitar saya. Kita akan beralih ke perkembangan saya di usia 6 tahun hingga 12 tahun. Yang pertama itu ada perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik saya itu meningkat sangat cepat pada rentang usia 6 hingga 12 tahun, yang dimana seingat saya itu pada usia 9 tahun tinggi saya itu sudah mencapai 133 cm. Menurut mama saya yang menceritakan perkembangan saya, kenaikan tinggi badan dan berat badan saya itu selalu dalam batas yang normal, dan sepanjang perkembangan saya pada usia 6 hingga 12 tahun itu selalu di ambang batas normal, tidak kurang dan tidak berlebihan. Ini sangat cocok dengan pandangan Santok yang menyebutkan bahwa pada masa kanak-kanak akhir itu pertumbuhan fisik menjadi lebih stabil, tetapi kekuatan dan koordinasi pada tubuh itu meningkat sangat pesat. Dan koordinasi ini terbukti dari saya itu yang minat mengikuti kegiatan-kegiatan fisik pada usia 11 hingga 12 tahun, yang dimana itu saya mengikuti seperti kegiatan gerak jalan, menari, dan marching band. Ini yang keinginan saya yang ingin mencoba aktivitas fisik seperti gerak jalan, menari, dan marching band ini saya pilih karena keinginan saya untuk mencoba hal baru. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Ketika saya masuk kelas 1 SD sekitar 6 sampai 7 tahun, saya itu belum bisa membaca dan menghitung. Namun setelah saya kelas 2 SD atau sekitar umur 8 tahun, saya itu mulai bisa membaca. Saya tuh sudah mulai bisa membaca dan menghitung. Ini adalah perubahan yang menandakan saya sedang memasuki tahap operasional konkret, yang dimana itu dari umur 6 tahun hingga 12 tahun. Menurut teori Piaget, pada usia ini kemampuan berpikir logis tentang hal-hal nyata seperti membaca dan menghitung mulai dikuasai. Perkembangan pikiran saya semakin pesat di usia 10 hingga 12 tahun, ketika saya menjadi lebih mengingat banyak hal yang ada di sekitar saya seperti mata pelajaran yang saya pelajari pada saat SD atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar saya. Itu saya juga sudah bisa mengerjakan PR dengan secara mandiri dengan pikiran saya sendiri tanpa bantuan orang tua saya. Nah, saya juga mama saya juga mengatakan kalau saya pada usia 11 sampai 12 tahun mama saya juga mengatakan bahwa pada usia saya dari 6 tahun hingga 12 tahun ini saya bisa dibilang cukup mandiri dikarenakan saya itu sering ditinggalkan oleh orang tua saya itu ke luar kota. Jadi kemampuan berpikir mandiri dan memecahkan masalah dengan cara saya sendiri itu cukup baik. Perkembangan sosioemosional pada usia 6 hingga 12 tahun. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya itu cenderung anaknya itu mandiri dikarenakan orang tua saya yang sering keluar kota. Nah, pada cerita saya tadi itu membuktikan bahwa saya berhasil pada teori Erik Erikson yang saya memasuki tahap industri versus inferioritas. Yang dimana saya berhasil mengembangkan rasa kompeten atau ketekunan, yang dimana kemampuan saya untuk menguasai keterampilan dan tugas-tugas tanpa merasa saya itu tidak bisa mengerjakannya. Selain itu juga dalam pertemanan saya tidak pernah mempunyai niat untuk bermusuhan dan suka membantu teman-teman saya yang kesusahan. Maksud dari saya tidak pernah punya niat untuk bermusuhan seperti saya yang tidak merasa iri kepada teman-teman yang lebih dari saya. Pahami yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Misalnya seperti saya yang tidak suka berkata kasar dan menolak mengikuti kebiasaan teman-teman saya yang sudah mulai berbicara kasar pada usia-usia 6 sampai 12 tahun. Karena saya sendiri tahu kalau berkata kasar itu adalah perbuatan yang salah. Yang menunjukkan bahwa saya sudah mencapai moralitas konvensional menurut teori Colbert, yang dimana saya bertindak untuk menghindari penilaian yang buruk dan ingin menjadi anak yang baik. Namun saya juga mengembangkan cara pandang sendiri dan terkadang saya itu menolak atau membantah perkataan orang tua saya karena saya mempunyai pola pikir yang berbeda dengan orang tua saya atau sudut pandang yang berbeda dengan orang tua saya. Meningkat membuat saya melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, perkembangan bahasa yang saya alami pada usia 6 sampai hingga 12 tahun itu seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya itu menolak untuk berbicara kasar terhadap orang tua
berbicara kasar pada teman-teman sebaya saya, atau mungkin berbicara kasar terhadap orang-orang sekitar saya, dikarenakan saya sendiri tahu kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Perkembangan bahasa saya pada usia ini juga saya sangat mengingatnya, yaitu saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik, dan saya itu berusaha berkomunikasi dengan tidak menyinggung perasaan teman-teman saya ketika saya berbicara.